Mesias debata amata dohosian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom, selamat tahun baru bagi kita semua saudara-saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Satu pengharapan kita bahwa di tahun ini Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita karena Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah, baik dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan untuk kita di pagi hari indah ini, memulai hari yang baru di tahun 2023, tertulis dalam kitab Matius pasal 4 ayat yang keempat. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Demikian kebenaran firman. Saudara-saudaraku yang kekasih, manusia membutuhkan makanan untuk hidup. Jika manusia tidak makan, ia akan mati kelaparan. Itu sebabnya kebutuhan akan makanan dan minuman disebut sebagai kebutuhan pokok atau kebutuhan yang dasar bagi manusia. Sesuatu yang wajib ada, yang harus dipenuhi. Mengetahui ini tanpa sadar sesuatu yang alami dan wajar ini dapat dimanipulasi oleh kuasa gelap untuk mengendalikan hidup manusia. Rasa takut dan khawatir karena tidak dapat memenuhi kebutuhan mendasar hidup manusia bisa menjadikan pemenuhan kebutuhan itu sebagai tujuan hidupnya. Fokus kegiatannya, pencarian utamanya selama di bumi. Untuk mengatasi rasa lapar, baik rasa lapar dirinya sendiri, keluarga, atau kebutuhan yang bersifat global ini, manusia berjuang mengusahakan pemenuhannya, segala upaya dan cara dilakukan supaya itu terpenuhi. Kerja keras melalui bercocok tanam, berdagang supaya dapat membeli makanan, menawarkan jasa sebagai profesional demi penghasilan merupakan bentuk-bentuk umum upaya memperoleh pemenuhan kebutuhan hidupnya. Saudara yang kekasih, banyak yang kemudian tanpa sadar membuat manusia teralihkan dari suatu kebutuhan yang lebih besar dan sumber lebih utama kehidupan manusia, dengan terus mendorong setiap hasrat bertahan hidup atau mengumpulkan kekayaan untuk kelangsungan hidup ke tingkat yang ekstrim. Iblis membuat manusia melupakan keberadaan Tuhan serta pencarian akan Tuhan. Bahkan jika manusia masih ingat akan Tuhan, mereka disesatkan memanfaatkan Tuhan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan mereka juga. Saudara yang kekasih, persis seperti itulah yang dianjurkan oleh iblis pada Yesus dengan memintanya mengubah batu menjadi roti. Dari perkataan Yesus, kita seharusnya disadarkan bahwa meski membutuhkan makanan dan minuman, penopang yang sesungguhnya atas hidup saya, atas hidup saudara, hidup manusia, bukan pemenuhan atas kebutuhan dasar itu. Manusia membutuhkan lebih dari itu untuk hidup yang sesungguhnya, yang layak, yang semestinya dijalani makhluk ciptaan yang serupa segambar ilahi itu. Manusia yang hanya demi pencarian akan kebutuhan hidup, demi bertahan hidup, demi kelangsungan hidupnya dan kaum keluarganya, tidak jauh berbeda dengan makhluk-makhluk yang lebih rendah seperti hewan dan tumbuhan. Mereka semua mencari makanan seumur hidup mereka dan hanya itu saja. Sedikit sekali bedanya, bukan? Tapi manusia berusaha menghindar dari keserupaan dengan hewan. Dalam pencarian akan makna hidup, sebagian orang mencari tingkatan yang lebih tinggi. Mereka mengaktualisasikan diri sebagai makhluk berbudaya dan punya kekuatan kreatif. Hasilnya, manusia mencipta dan melahirkan karya-karya seni yang indah dan luar biasa yang mengundang decak kagum yang melihatnya. Cukupkah itu membuat hidup manusia berarti? Ada pula yang hidup dengan sangat bermoral, terhormat, juga memberikan banyak jasa untuk kemajuan peradaban dunia di bidang keilmuan dan teknologi. Dengan cara demikian, mereka mencari ukuran-ukuran yang lebih tinggi dan lebih dalam mengenai arti kehidupan manusia. Sudahkah itu cukup membuat hidup manusia lengkap? Yang sanggup menjadikan kehidupan manusia lebih baik dalam pengertian lebih bermakna dan lebih puas dalam jiwanya? Alkitab mengatakan tidak. Dan memang itu jawabannya. Jika kita mau jujur menilai diri dan segala sesuatunya, salah satu kisah Injil menyimpulkan hal tersebut. Dalam kisah anak muda kaya yang datang bertanya kepada Yesus dalam Matius 19, kita tahu bahwa pencarian manusia apapun itu, kecukupan kebutuhan hidup, banyaknya harta,
prestasi dan pengaruh di masyarakat sebagai orang yang terhormat dan terpandang maupun perilaku yang bermoral sehari-hari belumlah cukup untuk membuat hidup manusia itu mencapai titik terbaiknya. Jadi manusia hidup bukan dari roti saja, juga bukan dari semua pemenuhan kebutuhan jiwanya melalui perkara-perkara dari dunia ini. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita dalam menjalani tahun 2023, manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah kebenarannya. Manusia hidup bukan dari pemenuhan jasmania dan jiwa semata. Ada kebutuhan rohani yang harus dipenuhi. Kebutuhan itulah sesungguhnya yang membuat hidup manusia lengkap dan berarti. Dan kebutuhan inilah yang berusaha dihalangi dan disangkali oleh iblis dengan membuat manusia hanya fokus kepada pemenuhan kebutuhan yang lebih rendah sifatnya. Perkataan Yesus bahwa manusia hidup dari setiap yang difirmankan Tuhan menunjukkan betapa manusia memerlukan Allah bagi hidupnya. Perlu memiliki hubungan dengan Allah, perlu secara aktif berkomunikasi dengan Allah, berbicara maupun mendengar dari Allah. Perlu menjalani hidup di dunia ini dengan terus terhubung dengan Tuhan. Tak dapat melepaskan atau memutuskan hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang intim antara manusia dengan Tuhan adalah kebutuhan terbesar manusia. Intisari keberadaannya yang menjaga kelangsungan hidupnya yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Yesus sebagai manusia, hamba yang mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Manusia boleh saja mempunyai makanan, minuman, dan kebutuhan dasar lainnya berlimpah-limpah banyaknya. Boleh saja orang memiliki harta yang dikatakan tidak akan habis sampai 7 turunan. Atau mungkin saja ia mendapat nama, penghargaan, popularitas dipandang sebagai salah satu orang yang paling berprestasi dan berjasa bagi dunia sekarang ini. Namun, itu baru benar-benar berarti jika kehidupan hanya berlangsung di dunia ini sekarang. Itu sebabnya Yesus mengatakan perkataan ini. Apa untungnya kepada seseorang jikalau ia memperoleh segenap dunia ini tapi jiwanya binasa? Atau apakah yang patut diberi orang akan menebus jiwanya? Dalam Matius 16 ayat 24. Alkitab berkata, setelah mati manusia dihakimi. Masih ada babak lain setelah kehidupan yang sekarang ini. Masih ada dunia lain di balik dunia tempat hidup sekarang ini. Dan di dunia yang tak terlihat itu, ada pencipta kita yang akan meminta pertanggungjawaban atas hidup kita. Selama kita tidak mengingat Dia dan kembali kepada pencipta kita itu, jiwa kita masih ada di tangan iblis dan akan dibinasakan. Oleh sebab dosa dan kehidupan yang melawan Allah dan kebenarannya. Apa yang bisa kita bawa dan banggakan di hadapan hakim yang adil itu dari kehidupan yang telah kita lewati tanpa sedikit pun memikirkan tentang Dia? Kita memerlukan Tuhan. Supaya kita tahu mengapa kita ada, bagaimana kita seharusnya hidup, dan kemana kita akan menuju. Kita membutuhkan Tuhan supaya hidup kita sekarang ini memiliki makna dan dijalani sesuai tujuan keberadaan kita di sini. Adalah rencana Tuhan untuk membawa kita pada suatu kehidupan yang tidak sia-sia, yang memuliakan Bapa, yang daripadanya kita berasal, dan bahkan lebih daripada itu, kita dipanggil untuk menjadi alat kerajaan Allah melalui kesaksian hidup. Kita membawa jiwa-jiwa yang tidak mengenal kehidupan sejati datang kepada Allah dan menerima kehidupan yang sesungguhnya di sini dan nanti. Untuk hidup di dunia ini, saudaraku yang kekasih, kita memerlukan lebih daripada sekedar pemenuhan kebutuhan fisik dan jiwa. Kita perlu Tuhan lebih dari udara, air, dan makanan. Hidup kita bergantung dan harus berpusat padanya. Dan untuk itu, Dia berjanji, bahkan jika kita memusatkan hidup kepadanya, Dia akan memenuhi makanan, minuman, pakaian, semua yang dicari semua bangsa di dunia ini. Dalam Matius 6 ayat 33. Itulah hidup yang seharusnya kita jalani dan kita pilih, bukan sebaliknya, yaitu menjalani hidup mengejar kebutuhan sehari-hari saja, atau yang hendak memuaskan keinginan kita di dunia ini, sehingga melupakan dan mengabaikan Tuhan, menjadikan Dia sebagai sesuatu yang kurang penting atau yang tidak penting sama sekali. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, bergantung pada Tuhan dan ditentukan olehnya baik di sini dan nanti. Tidak ada yang lebih baik yang bisa kita lakukan selain kita bisa menjadikan pencarian, pengenalan, pergaulan, dan penyerahan hidup kepada Dia sebagai prioritas satu-satunya yang kita kejar selama di dunia ini.
Ini bukan berarti kita mengabaikan tanggung jawab kita untuk mencari penghidupan, tetapi semuanya itu kita masukkan sebagai bagian dari pencarian dan perjalanan bersama dengan Tuhan kita. Di dalam Dialah kita bernapas, kita bergerak, dan kita ada. Di dalam Dialah kita melakukan setiap tanggung jawab dan aktivitas kita sehari-hari. Dalam pimpinannya lah kita menjalani hari-hari kita, sehingga semuanya boleh menjadi sesuatu yang berkenan di hatinya, karena kita belajar selalu mencari dan melakukan kehendak-Nya. Amin. Kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.